Balapan perdana F1 musim 2025 akan dimulai akhir pekan ini, tepatnya di sirkuit Albert Park di Australia. Setelah absen menjadi GP pembuka sejak tahun 2019, kini GP Australia kembali menjadi tuan rumah balapan pertama di F1 yang akan menjadi saksi debut beberapa pembalap baru. Salah satunya yang paling spektakuler adalah debut Lewis Hamilton di Ferrari. Tanpa basa-basi, kami sudah merangkum 7 hal menarik jelang balapan GP Australia akhir pekan nanti. Balapan pertama di 2025 ini, mungkin kita akan langsung menyaksikan balapan yang akan diguyur dengan hujan. Prediksi cuaca pada akhir pekan nanti akan berlangsung cerah pada hari Jumat, dan pada hari Sabtu, kemungkinan 20% peluang akan hujan turun pada sesi Q3 dengan suhu di trek mencapai 36 derajat Celcius. Lalu pada hari Minggu, kemungkinan hujan turun adalah 80% dengan suhu di trek hanya kisaran 24 derajat Celcius saja. Artinya, perbedaan kondisi trek pada saat hari Sabtu dan Minggu akan sangat signifikan, yang dimana akan mempengaruhi karakter mobil dan ban nantinya. Ditambah potensi hujan saat balapan sangat tinggi, yang dimana akan mempengaruhi settingan mobil para pembalap, yang dimana apakah mereka akan gamble ke settingan kualifikasi dan berharap di hari Minggu tidak akan ada hujan turun, atau menggunakan settingan hujan, yang dimana akan berdampak pada lap time saat kualifikasi. Oscar Piastri mengatakan jika cuaca di Australia sangatlah aneh. Terkadang jika disebutkan cerah maka akan hujan, begitupun sebaliknya. Lalu Liam Lawson juga mengatakan jika alat prediksi cuaca secanggih apapun yang mereka punya tidaklah akurat 100%, yang dimana semua masih akan bergantung pada hari H. Kita akan menyaksikan setidaknya 5 rookie atau 6 termasuk Lawson akan menjalani balapan debut mereka di Australia. Meski pembalap seperti Bearman atau Lawson sudah pernah balapan di F1, namun sirkuit Albert Park adalah salah satu sirkuit yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Ini akan menarik melihat banyak rookie yang akan jalani debut mereka di Albert Park nantinya. Ditambah dengan potensi adanya hujan turun di balapan akhir pekan nanti, mungkin akan membuat balapan berjalan chaos karena masih banyak rookie yang ada di grid dengan minim jam terbang di F1, terutama saat kondisi hujan. Ditambah kita dapat menyaksikan performa debut Kimi Antonelli dengan Mercedes, yang dimana mobilnya cukup kompetitif. Akan menarik untuk melihat bagaimana debut Kimi Antonelli berjalan nantinya di trek yang tergolong agak sulit untuk menyalip. Memasuki GP Australia nanti, kita akan melihat gambaran secara akurat bagaimana peta persaingan performa 4 tim papan atas nantinya. Tentu, McLaren masih akan menjadi unggulan untuk meraih kemenangan di akhir pekan nanti karena keunggulan performa yang dimiliki oleh mobil MCL39. Ferrari diyakini masih menyembunyikan performa mereka saat testing kemarin yang akan mereka tunjukkan di Albert Park nantinya. Mercedes masih akan menghadapi ujian di suhu yang panas pada hari Sabtu. Apakah W16 masih akan kompetitif di suhu yang tergolong lebih panas ketimbang di Bahrain? Sementara Red Bull dikatakan oleh Jos Verstappen bahwa mereka sudah merasa lebih baik ketimbang testing kemarin. Max Verstappen habiskan seminggu lebih di Milton Keynes atau di HQ Red Bull untuk berada di simulator yang bertujuan untuk membantu Red Bull membenahi masalah yang ada di RB21. Jos Verstappen juga mengatakan jika Verstappen pulang dengan keadaan yang senang dan merasa sangat positif dalam menatap GP Australia. Williams adalah salah satu tim yang menarik banyak perhatian di musim ini karena kehadiran Carlos Sainz dan harapan melonjaknya performa Williams setelah kehadiran pembalap berpaspor Spanyol tersebut. Williams mungkin akan bersaing di papan tengah bersama Alpine untuk mencuri poin di urutan-urutan akhir. Carlos Sainz juga menarik untuk disaksikan aksinya karena kali ini ia akan bertarung di barisan papan tengah yang sudah lama ia tidak rasakan, mungkin yang terakhir kali ia rasakan saat di era Renault dan Toro Rosso. FW47 memang memiliki prospek yang menjanjikan selama testing kemarin. Namun seberapa jauh mereka melangkah, itu adalah tanda tanya besar yang akan terjawab saat di FP1 dan FP2 nantinya, saat mengetahui pace long run mereka. Alex Albon sendiri mengaku cukup optimis dengan performa mereka dalam menatap balapan di akhir pekan nanti. Jadi menarik untuk disaksikan aksi kedua pembalap Williams ini. Liam Lawson adalah pembalap yang memiliki tekanan yang cukup besar di balapan debutnya bersama Red Bull. Lawson harus menunjukkan jika keputusan Red Bull mempromosikannya adalah keputusan yang tepat melalui performanya di GP Australia nanti.
Jika ia tidak perform atau bahkan dikalahkan oleh Tsunoda dengan mobil racing bus, maka mungkin Lawson akan menerima banyak kritikan nantinya dan pastinya tekanan akan semakin tinggi di pundaknya. Lawson sendiri mengaku cukup optimis dalam menyambut GP Australia ini karena sudah banyak berlatih di simulator untuk mempelajari sirkuit ini lebih dalam. Debutnya bersama Red Bull akan menarik untuk disaksikan dan mengingat ada kemungkinan balapan di akhir pekan berlangsung hujan yang akan menambah tantangan itu sendiri bagi Lawson nantinya. Kuncinya bagi Lawson adalah selesaikan balapan di top 6 sudah cukup memuaskan atau setidaknya tidak terlalu besar jaraknya dengan Max Verstappen. Aston Martin adalah salah satu tim yang hasilnya kurang memuaskan selama tes pramusim kemarin. Hasil ini dapat dikatakan tidak dapat ditoleransi oleh Aston Martin melihat sumber daya yang mereka miliki saat ini seperti Dan Veloz dan Adrian Newey. Kehadiran Adrian Newey dirumorkan juga membantu untuk pengembangan mobil AMR 25. Masih menjadi tanda tanya apakah nantinya Aston Martin masih akan menjadi pemimpin barisan papan tengah atau akan dikalahkan dengan Williams dan Alpine. Jawaban tersebut dapat kita lihat saat di Melbourne nantinya. Adrian Newey juga pasti sudah mengetahui akar permasalahan yang ada di AMR 25 dan kedepannya mungkin akan membawa upgrade yang membantu mendongkrak performa Aston Martin nantinya. Untuk saat ini kami melihat Sauber, Haas, dan Racing Bulls masuk ke jajaran barisan papan bawah. Yang menjadi hal menariknya adalah seberapa jauh jarak mereka ke tim papan tengah nantinya, dan apakah Sauber sudah memperbaiki mobilnya dan setidaknya tidak San Mori lagi seperti di 2024. Racing Bulls dengan bantuan amunisi mereka di Milton Keynes setidaknya dapat membantu VCARB 02 memperbaiki masalahnya di trek. Tsunoda sendiri juga sudah memberikan banyak masukan secara teknis terkait arah pengembangan mobil ke depannya. Jadi menarik untuk melihat performa ketiga tim ini. Kesimpulannya adalah banyak hal menarik jelang GP Australia ini, seperti gambaran peta performa tim tanpa adanya sandbagging, performa para rookie, lalu apakah Max Verstappen bisa bersaing dengan McLaren, lalu apakah McLaren seperti RB19 nantinya yang sangat dominan. Semua ini akan kita dapat jawabannya di akhir pekan nanti dan pastinya akan kami buatkan videonya terkait hal tersebut. Dan jangan lupa, sesi latihan bebas akan dimulai pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Jadi, jangan lupa untuk nyalakan alarm kalian agar tidak ketinggalan sesi FP1 perdana di musim ini. Sekian video dari kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita F1 lainnya. Ciao!